Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Soleha, mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya lakukan. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu Pengaruh pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap minat dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam di kelas 11 IPA Tanjung Pinang. Di sini saya akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama pada bab 1 pendahuluan, yang kedua pada bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga pada bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, di sini akan dibahas beberapa poin. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, untuk latar belakangnya yaitu berdasarkan hasil data observasi angket kebutuhan peserta didik dan wawancara terhadap salah satu guru kimia di Tanjung Pinang pada tanggal 9 April 2020 menunjukkan bahwa 85,3% peserta didik menyatakan bahwa metode pembelajaran yang masih sering diterapkan oleh guru didominasi oleh metode ceramah atau konvensional. Metode praktikum masih sangat kurang digunakan oleh guru. Hal ini dibuktikan dengan 94,3% peserta didik menyatakan bahwa kegiatan praktikum masih kurang diterapkan. Dari hasil angket yang telah diisi oleh peserta didik, menunjukkan bahwa 61,8% peserta didik menganggap bahwa materi kimia adalah materi yang sulit dipahami. Pembelajaran kimia merupakan suatu pelajaran yang kurang disukai oleh siswa. Oleh karena itu, perlu adanya kreasi dan inovasi yang menarik atau yang kreatif supaya siswa menyukai pelajaran kimia. Peneliti meneliti minat dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam karena materi hidrolisis garam merupakan materi kimia yang mudah dikontekstualkan, terutama dalam pengolahan produk. Dengan demikian, maka diperlukanlah suatu pembelajaran kimia yang mampu memotivasi siswa untuk berwirausaha. Salah satunya dengan pendekatan CEMO Entrepreneurship. Mengapa harus menggunakan pendekatan CEMO Entrepreneurship? Karena dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki dalam berwirausaha, sehingga minat belajar siswa terhadap mata pelajaran semakin bertambah. Menurut Rahwana dan kawan-kawan pada tahun 2016, bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan suatu pendekatan, yaitu CEMO Entrepreneurship atau CEP, mampu meningkatkan sikap positif siswa terhadap mata pelajaran kimia dan dapat meningkatkan minat wirausaha siswa. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan akan dibahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap minat belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Tanjung Pinang. Sedangkan untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap minat belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Tanjung Pinang. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yang mana manfaat teoritis ini untuk menambah dan mengembangkan wawasan pembelajaran kimia dengan menggunakan pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP pada materi hidrolisis garam. Yang kedua, manfaat praktis, yang mana manfaat praktis ini digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pada bab 2, ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka,
akan dibahas mengenai landasan teori. Yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, materi hidrolisis garam pada sekolah menengah atas atau SMA. Yang kelima, hakikat pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP dalam pembelajaran. Untuk konsep belajar dan pembelajaran, belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran terdiri dari seorang guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Sedangkan minat belajar dan hasil belajar merupakan salah satu yang sangat erat kaitannya, karena minat sangat mempengaruhi hasil belajar seorang peserta didik. Maka harus dilakukanlah suatu proses pembelajaran yang sangat menyenangkan, agar dengan adanya suatu pengalaman belajar yang menyenangkan, maka minat seorang peserta didik akan semakin bertambah. Kemudian untuk materi hidrolisis garam pada sekolah menengah atas atau SMA. Jadi, materi hidrolisis garam ini merupakan salah satu materi yang mudah dikontekstualkan, terutama dalam pengolahan produk. Dengan demikian, maka diperlukanlah suatu pembelajaran kimia yang mampu memotivasi siswa untuk berwirausaha. Jadi dalam materi hidrolisis garam ini tidak hanya mengingat materi saja, tetapi dapat mempraktikkan materi yang didapat dari proses belajar. Sedangkan untuk hakikat pendekatan atau CEMO Entrepreneurship dalam pembelajaran, jadi pendekatan CEP ini merupakan suatu pendekatan kimia yang sangat kontekstual, yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki, sehingga minat belajar seorang siswa atau seorang peserta didik terhadap mata pelajaran akan semakin bertambah, menyenangkan, dan sangat bermakna. Dalam pendekatan CEMO Entrepreneurship ada beberapa indikator yang dapat dinilai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, yang kedua sering mengajukan pertanyaan, yang ketiga memberikan banyak gagasan, yang keempat mempunyai daya imajinasi yang tinggi dan mempunyai suatu ide dalam mengungkapkan gagasan. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka akan dibahas mengenai penelitian relevan. Jadi di sini peneliti mengambil 4 penelitian relevan. Yang pertama menurut Rahmawana dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh penerapan pendekatan CEMO Entrepreneurship terhadap sikap siswa pada pelajaran kimia dan minat berwirausaha. Jadi, persamaan penelitian Rahmawana dengan penelitian yang saya lakukan ialah pada penelitian Rahmawana mendeskripsikan dengan menggunakan pendekatan CEMO Entrepreneurship terhadap minat belajar siswa dengan menggunakan penelitian pre-experimental design. Yang kedua, menurut penelitian Sri Ismulyati dan Yudi Ihwani pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pendekatan CEMO Entrepreneurship atau CEP terhadap minat dan hasil belajar siswa SMA N1 Bukit Kabupaten Bener Meriah pada materi perubahan kimia. Jadi penelitian menurut Sri Ismulyati persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah pada penelitian Sri Ismulyati dan Yudi Ihwani pada tahun 2018 mendeskripsikan minat dan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan CEMO Entrepreneurship. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian Sri Ismulyati dan Yudi Ihwani pada tahun 2018 menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dan materi yang digunakan ialah materi perubahan kimia. Sedangkan penelitian saya lakukan menggunakan materi yaitu hidrolisis garam pada kelas 11 IPA Mantanjung Pinang. Yang ketiga, menurut penelitian Sunaria, RTTA dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Hasil Belajar dan Minat Belajar Siswa menggunakan bahan ajar berorientasi CEMO Entrepreneurship atau CEP. Jadi, persamaan dari penelitian Sunaria dan kawan-kawan dengan penelitian yang saya lakukan ialah membahas atau mendeskripsikan mengenai minat dan hasil belajar siswa. Yang keempat, menurut penelitian Listari, E pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning
berorientasi CMO Entrepreneurship terhadap hasil belajar kimia siswa. Jadi persamaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Listari dengan penelitian yang saya lakukan ialah mendeskripsikan mengenai hasil belajar. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian Listari ini menggunakan model, yaitu model pembelajaran problem based learning yang berorientasi pada pendekatan CMO Entrepreneurship. Selanjutnya untuk kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini untuk permasalahannya ialah ilmu kimia merupakan suatu mata pelajaran yang sulit dan abstrak. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah metode konvensional. Untuk media dan bahan ajar masih kurang efisien dan efektif. Kurangnya penerapan praktikum dalam proses pembelajaran dan rendahnya minat belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar. Jadi ini beberapa permasalahan yang didapat, sehingga dari permasalahan yang didapat ini perlu adanya inovasi dan kreasi pendekatan pembelajaran yang baru. Nah, pembelajaran kimia yang baru yang saya akan terapkan yaitu pembelajaran kimia berbasis pendekatan CMO Entrepreneurship. Jadi pendekatan CMO Entrepreneurship ini dapat membantu proses belajar siswa dalam pengolahan produk yang bernilai ekonomi serta mampu memotivasi minat berwirausaha siswa. Nanti akan dilakukan tes hasil belajar kimia siswa. Ada 2 kelas yang menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen akan dilakukan sebuah perlakuan yaitu pretest pada kemampuan awal. Sedangkan pada kelas kontrol akan dilakukan pretest kemampuan awal. Yang pada kelas kontrol ini menggunakan metode konvensional. Sedangkan pada kelas eksperimen, pretestnya kemampuan awalnya itu dengan metode konvensional juga. Lalu akan dilakukan setelah pretest yaitu post-test. Yang mana pada kelas eksperimen, post-testnya ini dengan menggunakan pendekatan CMO Entrepreneurship. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan post-test yaitu pada metode konvensional. Setelah itu hasil post-test kedua kelas ini atau kelas eksperimen dan kelas kontrol ini akan dibandingkan. Yang mana setelah hasil dibandingkan ini akan didapatlah hasil belajar. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka akan dibahas mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya yaitu jika H0 tidak terdapat pengaruh setelah diterapkan pendekatan CMO Entrepreneurship terhadap minat dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Mantanjung Pinang. Jadi pada H0 ini tidak dapat pengaruhnya setelah diterapkan pendekatan CMO Entrepreneurship. Sedangkan pada HA-nya terdapat pengaruh setelah diterapkan pendekatan CMO Entrepreneurship terhadap minat dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas 11 IPA Mantanjung Pinang. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian akan membahas yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang kedua, populasi dan sampel, yang ketiga, jenis penelitian, yang keempat, rancangan penelitian, yang kelima, teknik pengumpulan data, yang keenam, instrumen penelitian, dan yang ketujuh adalah teknik analisis data. Selanjutnya untuk bab 3 metode penelitian yang akan dibahas mengenai tempat dan waktu penelitian dan jenis penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian dilakukan di Sekolah Mantanjung Pinang pada bulan April 2020. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan ialah jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian untuk populasi dan sampel dan rancangan penelitian. Untuk populasi, yaitu siswa kelas 11 IPA Mantanjung Pinang yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 48 siswa. Sedangkan untuk sampelnya, yaitu kelas eksperimen, siswa kelas 11 IPA 1 yang berjumlah 25 siswa, dan kelas kontrol, siswa kelas 11 IPA 2 yang berjumlah 23 siswa. Untuk rancangan penelitian, yang digunakan adalah pretest post-test non-equivalent control group design. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, menggunakan yang pertama wawancara, yang kedua angket kebutuhan peserta didik. Untuk instrumen penelitian dan teknik analisis data,
Adapun instrumen penelitian digunakan ialah teknik tes yang menggunakan pretest dan posttest. Pretest dan posttest ini ada beberapa soal, yaitu 10 butir soal, dan yang kedua menggunakan angket minat belajar. Selanjutnya untuk teknik analisis data ada dua, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Yang mana uji prasyarat ini ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas yang digunakan adalah uji CHI kuadrat atau Chi kuadrat. Ini menurut Sugiono tahun 2015. Sedangkan untuk uji homogenitas ini berfungsi untuk apakah sampel yang mempunyai variansi yang homogen atau seragam. Nah, pada uji homogenitas ini menggunakan uji F di dalamnya. Kemudian untuk uji hipotesis, yaitu uji yang dilakukan apabila uji normalitas dan uji homogenitas telah terpenuhi. Jadi dalam uji hipotesis ini menggunakan uji T satu pihak. Demikianlah presentasi dari proposal penelitian yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.